Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Egi Marsamelia ingin mempresentasikan materi dari kelompok 2. Analisis kritis terhadap ekonomi. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Ilmu ekonomi akan memperbolehkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis, sepanjang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang menjadi tujuan ekonomi. Oleh karena itu, yang menjadi masalah pokok dari ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena kelangkaan inilah, maka manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu, serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkatan pertumbuhan produksi tersebut. Perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Untuk menjadi ilmu pengetahuan, ekonomi konvensional telah melalui proses-proses yang disebut sebagai empirical evidence process, yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, panca indera, ataupun pengalaman kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi akal kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk Al-Quran. Untuk di antara konsep-konsep tersebut antara lain, pertama, konsep harta. Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi umum tidak mengenalkan adanya nilai dalam harta dalam pemilikan. Kedua, konsep uang. Pembahasan dalam fikih muamalah mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang komoditi, yaitu emas dan perak. Padahal sejak zaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Ketiga, konsep bunga dan riba. Di dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan, meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Kelima, konsep modal. Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu dalam kegiatan perekonomian, sehingga dalam sistem ekonomi ini, individu memiliki keleluasan dalam menerapkan kreativitasnya dalam perdagangan, industri, dan alat-alat produksi tanpa dibatasi oleh campur tangan atau peraturan pemerintah. Karakteristik sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem laissez-faire masih terus digunakan hingga saat ini. Campur tangan pemerintah dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya bagi ekonomi. Namun, berbagai modifikasi telah dilakukan atas sistem ini sebagai respon atas dampak buruknya terhadap keadilan distribusi. Pengertian lain yang disampaikan oleh pengkritiknya bahwasanya kapitalisme adalah sebuah sistem di mana barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok diproduksi untuk mendapatkan keuntungan, di mana tenaga kerja juga termasuk barang yang diperjualbelikan di pasar dan di mana semua pelaku ekonomi bergantung kepada pasar. Sistem ekonomi kapitalisme berlandaskan 3 pilar utama, yaitu hak kepemilikan pribadi, individualisme ekonomi, serta persaingan bebas. Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terkait masalah pembiayaan, yakni segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada individu yang membutuhkan modal melalui mekanisme kerjasama bisnis yang Islam, sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang muncul akibat adanya bunga dan sistem perbankan. Maka dari itu, sistem ekonomi kapitalisme haruslah ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam. 1. Ekonomi kapitalis. Kelemahan dan kebaikan. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. 1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. 2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas setiap individu.
berhak untuk mendirikan, mengorganisasikan, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan selama aktivitas yang dilakukan itu sah dan sesuai peraturan negara tersebut. 3. Ketimpangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Ketidaksamaan kesepakatan mewujudkan anjuran perbedaan di antara golongan, kaya bertambah kaya dan miskin semakin miskin.